Makanan masuk pertama kali melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi, dibantu dengan gigi yang berfungsi sebagai alat pencerna mekanis karena membantu memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Adapun lidah yang berfungsi membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, serta sebagai alat pengecap makanan. Dan dibantu juga dengan kelenjar ludah atau glandula salivalis yang berfungsi menyekresi saliva atau air liur. Air liur mengandung enzim pitialin yang dapat mengubah amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Lalu setelah itu lidah mendorong makanan ke kerongkongan, dan di dalam kerongkongan makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya kontraksi otot lambung. Kontraksi otot lambung mengakibatkan bolus atau gumpalan makanan yang tercampur dan teraduk menjadi bubur atau steam. Dan pada pencernaan kimiawi berlangsung dengan bantuan getah lambung. Getah ini dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Lambung sendiri juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Dan yang ketiga, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Pada usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan atau ileum. Di usus halus atau usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, karbohidrat, mineral, lemak, vitamin diserap oleh tubuh. Dan terdapat juga pankreas yang menghasilkan enzim dan hati yang menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu penyerapan dan pencernaan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil juga seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm dan panjangnya 6-8 meter. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Lalu pada bagian usus besar disebut rektum. Di rektum tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah pengeluaran zat-zat sisa makanan melalui anus. Jadi, pada organ sistem pencernaan manusia disimpulkan bahwa pencernaan makanan pada manusia melalui mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.